Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kehidupan Lain Antara Aku dan Kamu. Cerita ini ditulis oleh Medway _ autor kecil. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kehidupan Lain Antara Aku dan Kamu. Clarissa duduk di sebuah bangku kecil taman. Ia duduk di bawah lampu bohlam putih dengan cahaya redup. Clarissa melihat sekeliling, sepi dan hampa. Ia hanya sendirian di sana. Tiba-tiba ponselnya berdering sangat kencang, namun tidak ada telepon dari siapapun. Ia kembali memasukkan ponselnya ke dalam kantong celananya. Tampak dari kejauhan ada seorang laki-laki yang sedang berjalan. Laki-laki misterius itu berjalan menghampiri Clarissa sembari tersenyum ramah. Dalam sepersekian detik, mereka sudah berhadapan. Bahkan mereka saling menatap satu sama lain. Dan tiba-tiba laki-laki itu mendekatkan bibirnya ke telinga Clarissa, seraya membisikkan sebuah kalimat membingungkan. I love you. Clarissa hanya tertegun tanpa melakukan apapun. Laki-laki itu mencium kening Clarissa dengan lembut. Clarissa bergeming, terkejut dengan apa yang terjadi. Sedetik kemudian Clarissa terbangun dengan suara gemericik air hujan yang entah mengapa terdengar memekakan telinga. Clarissa mencoba memahami apa maksud dari mimpinya itu. Ia hanya terdiam sembari mengingat sebagian memori mimpinya yang tidak ia ingat. Namun anehnya, kecupan di keningnya terasa begitu nyata. Ia bahkan masih merasakan kecupan itu di keningnya. Tidak mungkin jika memang ada yang menciumnya, karena ia hanya tinggal sendiri di rumahnya. Beberapa menit Clarissa mencoba mencerna mimpi yang terasa begitu nyata. Namun lamunannya terbuyarkan dengan suara gaduh yang berasal dari dapur rumahnya. Ia beranjak dari kasur untuk mengecek apa yang terjadi di dapurnya. Clarissa masih berpositif thinking, mungkin hanya tikus atau hewan pengganggu lain. Namun ia tidak berharap bahwa itu adalah seekor ular atau hewan berbahaya lainnya, atau bahkan maling, rampok dan sejenisnya. Clarissa melirik jam dinding yang berada di ruang TV. Tepat tengah malam lebih beberapa menit, ia terheran. Bagaimana bisa mimpi sesingkat itu menyita waktunya berjam-jam? Tidak ingin terlalu memikirkan mimpinya, Clarissa bergegas melihat apa yang terjadi di dapurnya. Ternyata apa yang ia takutkan sama sekali tidak terbukti, atau bahkan apa yang ia pikirkan sama sekali tidak terjadi. Tidak ada insiden apapun di dapurnya. Semua terlihat rapi dan tidak ada satupun barang yang berpindah tempat. Entah jatuh atau hanya sekedar bergeser, semua masih tertata sebagaimana mestinya. Meski terheran dengan apa yang terjadi, Clarissa mencoba untuk tetap berpikir positif. Ia di sini hanya tinggal seorang diri. Clarissa memasuki kamar mandi untuk menggosok gigi. Satu langkah Clarissa menginjakkan kaki di kamar mandi. Seketika ia berkeinginan kuat untuk mandi. Ia tak berpikir untuk mandi atau bahkan sekedar hanya mencuci kakinya. Tapi entah bagaimana keinginannya begitu membuainya. Clarissa bergegas untuk menunaikan niatnya menggosok gigi. Anehnya ketika ia sudah selesai menggosok gigi, keinginannya yang begitu kuat untuk mandi sirna begitu saja. Mengingat ini sudah tengah malam dan air yang terasa begitu dingin sedingin es. Clarissa keluar dari kamar mandi dan mematikan semua lampu yang ada karena sudah tidak digunakan. Lalu berjalan menuju kamarnya kembali. Langkah demi langkah ia lakukan dengan hati-hati. Sepertinya ia melangkah dengan begitu hati-hati, namun mengapa ada suara telapak kaki yang terdengar begitu jelas? Suara itu seperti suara telapak kaki yang basah dengan air. Namun kakinya sudah ia lap menggunakan keset di kamar mandinya.
Ia tidak ingin terlalu larut dalam ketakutan. Tapi mau bagaimanapun ia berpositif thinking, ia hanya tinggal sendiri di sini dan tidak ada orang lain. Bagaimana bisa semua kegaduhan itu ada dan ia tidak menemukan apapun? Ia hanya berjalan, tidak ingin berlama-lama di luar atau menengok ke belakang. Bergegas kembali ke kamarnya, namun hanya kurang satu langkah saja untuk Clarissa memegang kedok pintu kamarnya. Tiba-tiba ada suara pukulan keras dari arah di mana ia berasal. Dengan menggunakan semua keberaniannya, Clarissa mencoba melihat apa yang terjadi. Namun sama seperti sebelumnya, ia tidak menemukan apapun di sana. Clarissa bergegas membuka pintu kamar, lalu menguncinya dari dalam. Berlari menuju kasurnya, lalu menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Ini pertama kalinya ia mengalami hal ganjil. Sejak ia tinggal sendirian di rumahnya. Ia hanya tinggal sendiri di sini. Semua anggota keluarganya sudah pergi meninggalkannya karena sebuah tragedi memilukan. Setelah beberapa saat, Clarissa masih setengah sadar. Ketika itu ia mendengar sebuah suara geberincing yang berada di dalam kamarnya. Ia ketakutan setengah mati, memegang erat selimutnya, mencoba memejamkan matanya untuk kembali tertidur. Namun usahanya sia-sia. Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas dan menimpa kasurnya. Sebisa mungkin Clarissa mencoba menahan tubuhnya agar tidak bergerak dan berpura-pura untuk tidur. Suara itu membuat nyalinya kembali. Sedari tadi Clarissa melupakan kucing kesayangannya. Clarissa membuka selimutnya untuk memastikan apakah benar itu adalah suara kucing kesayangannya. Ya ampun, Caca ngagetin aja. Nafasnya terdengar ringan mengetahui bahwa suara geberincing itu ternyata berasal dari bandul kalung milik kucingnya. Dan bagaimana bisa ia lupakan akan hal itu sedangkan ia sendiri yang memberikan Caca kalung itu. Caca mengusap-usapkan kepalanya ke kaki Clarissa yang masih tertutup selimut. Clarissa segera mengambil Caca dan memeluknya. Caca terlihat begitu nyaman dengan pelukan Clarissa. Kasian banget sayangku. Maaf ya, aku lupa kalau punya kamu. Clarissa mencoba melupakan apapun yang baru saja ia alami. Memeluk Caca membuatnya merasa lebih baik. Hanya Caca yang ia punya di sini. Clarissa kembali merebahkan tubuhnya, menyelimuti tubuhnya dan memeluk erat Caca. Mencoba untuk kembali tertidur. Belum beberapa lama ia kembali tertidur dengan Caca berada di pelukannya. Lagi-lagi Clarissa berada di tempat ia bertemu dengan seorang laki-laki misterius. Namun kini ia bersama Caca dan tidak lagi duduk sendirian di kursi taman ini. Suasana taman kali ini jauh berbeda dari sebelumnya. Suasananya begitu cerah dan ramai orang. Semua orang terlihat bahagia, begitu pula dengan Clarissa yang ditemani oleh Caca. Clarissa memusatkan pandangannya pada Caca yang juga sedang menatapnya. Mau jalan-jalan? Ya udah, ayo. Caca memimpin di depan dengan Clarissa yang mengekor di belakang. Entah apa yang ia rasakan, namun ia terlihat begitu bahagia berada di sini. Bagus kan tamannya? Ucap seseorang yang berada di sampingnya. Iya, bagus banget. Mau nggak tinggal di sini aja sama aku? Tawar orang itu pada Clarissa. Entah sejak kapan mereka bergandengan tangan, belum sempat Clarissa menjawab pertanyaan laki-laki misterius itu. Tiba-tiba Caca merengek, tidak seceria tadi. Tiba-tiba Caca terlihat gelisah dan merasa tidak nyaman, meminta untuk kembali ke tempat semula. Laki-laki itu hilang secara misterius, semisterius kedatangannya. Namun Clarissa tidak ingin mengambil pusing. Ia hanya berfokus pada kucing kesayangannya itu. Suara kecil Caca membangunkan Clarissa dari tidurnya. Ia kembali merasa kebingungan, namun tidak ingin terlalu mengambil pusing. Kenapa, lapar? Atau mau pup? Caca memberi isyarat dengan menggigit kaki depan kanannya. Oh, mau mam.
Clarissa melihat jam di meja sebelah ranjangnya dan ternyata sudah pukul 5 pagi. Ya ampun, masih kebagian buat sarapan. Ya lapar ya, mau mam, bentar ya. Clarissa beranjak menuju luar kamar, berjalan menuju dapur untuk mengambilkan cacah sarapan. Sejenak ia lupa dengan segala keanehan yang ia alami. Kok pucat banget gitu muka kamu, kenapa? Clarissa memusatkan pandangan pada arah sumber suara. Terlihat Andra di sana, rekan kerjanya yang bertugas di bagian marketing. Masa sih? Clarissa justru malah merasa terkejut dengan pertanyaan Andra, padahal sebelum ia berangkat kerja, ia sudah memakai make up sesuai standar perusahaan. Andra mengangguk mengiyakan. Coba deh ngaca. Clarissa merogoh tasnya mencari cermin kecil yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Emang gak pakai lipstik tadi? Kamu kan resepsionis, ketemu banyak orang tiap harinya. Masa pucat gitu mukanya? Clarissa mengamati dengan seksama bibirnya lewat cermin yang ia pegang. Enggak pucat kok. Orang kayak biasa ini. Masa ia pakai lipstik lagi? Gak suka menor aku. Tapi itu gak kelihatan apa kamu pakai lipstik yang gak ada warnanya itu. Sejenak Clarissa berpikir lipstik apa yang Andra maksud. Enggak kok, kalaupun iya pastinya ada ombre di bagian dalam. Ya udahlah, duluan, bye. Andra berjalan keluar untuk meeting dengan klien baru perusahaan. Beberapa detik setelah Andra pergi, ada seorang wanita setengah baya yang datang menanyakan sesuatu. Sebagai seorang resepsionis, sudah sepantasnya ia membantu tamu yang datang. Clarissa meletakkan cerminnya di atas meja. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ruangan manajer di mana ya? Ibu masuk aja lalu naik lift untuk ke lantai 2, ada di ruangan yang dindingnya kaca. Makasih ya Mbak. Iya sama-sama Bu. Ngomong-ngomong Mbaknya cantik banget. Puji wanita itu, namun Clarissa hanya tersenyum ramah untuk menanggapinya. Clarissa hanya terheran dengan apa yang ia dengar. Pasalnya Andra mengatakan bahwa bibirnya tampak pucat, dan tak seharusnya ia dipuji cantik dengan bibir pucat. Clarissa kembali memperhatikan wajahnya lewat cermin kecilnya. Bahkan ia tidak melihat keanehan di wajahnya. Wajahnya tampak biasa saja, tak ada yang berubah atau bahkan terlihat pucat. Dari ekor matanya tampak seorang temannya berjalan ingin keluar kantor. Clarissa buru-buru memanggil temannya itu untuk memastikan. Nesva berbalik arah mendapati Clarissa yang sedang berdiri sembari memegang sebuah cermin kecil. Ia pun berjalan menghampiri Clarissa untuk menanyakan apa yang Clarissa perlukan. Muka aku kelihatan aneh nggak? Bibir aku pucat nggak? Ngomong apa sih? Enggak kok, biasa aja. Tapi cuma akhir-akhir ini tuh wajah kamu agak berbeda. Beda gimana maksudnya? Ya beda aja. Auranya tuh kayak berubah gitu. Wajahmu kelihatan makin cantik gitu. Padahal kalau diteliti lagi sih biasa aja, nggak ada yang berubah. Ya cantik biasa, cuma kelihatan aura cantiknya lebih keluar gitu. Tapi Andra bilang bibir aku pucat, emang iya? Enggak, kayak gitu dibilang pucat. Ya udah ya, aku keluar dulu. Ya udah, makasih. Clarissa kembali melihat pantulan wajahnya di cermin. Namun tiba-tiba ada pantulan wajah laki-laki tak dikenal sedang tersenyum, yang berdiri tepat di belakangnya. Clarissa terkejut bukan main. Ia membanting cermin di tangannya. Untunglah tidak pecah. Dengan jantung yang berdegup kencang, Clarissa memberanikan diri untuk melihat siapa orang asing yang berada di belakangnya. Dan mengapa tiba-tiba tanpa permisi berada di belakangnya. Namun ternyata tidak ada siapapun di belakangnya. Clarissa mengambil cermin kecilnya kembali, lalu memasukkan cerminnya ke dalam tas. Dengan perasaan campur aduk, Clarissa duduk mencoba menenangkan diri. Clarissa bahkan tidak mengenal sosok laki-laki itu, namun mengapa rasanya terlihat sangat familiar. Wajahnya putih bersih, rambutnya berwarna coklat kemerahan.
Matanya berwarna biru dan dalam senyumannya terlihat lesung pipi di pipi kirinya. Siapa dia? Pertanyaan itu selalu muncul dalam benak Clarissa. Dua kata yang selalu membuat pikirannya penuh dengan rasa curiga bercampur rasa ingin tahu. Kalau dia karyawan di sini kok aku nggak pernah lihat ya? Apa mungkin karyawan baru? Enggak ah. Kalaupun ia karyawan baru kan harusnya paling nggak sekali aja aku pernah lihat. Lagi pula bajunya bukan baju karyawan. Clarissa terus saja menebak-nebak siapa sosok laki-laki yang terlihat familiar namun tidak pernah ia temui itu. Clarissa? Iya pak. Clarissa tersadar dari segala lamunannya memikirkan siapa sosok lelaki itu. Saya mau ada acara sebentar di luar. Kalau ada yang nyari saya bilang suruh nunggu aja. Soalnya saya nggak lama. Baik pak. Oh ya, itu bibir kamu pucat banget. Tolong taati aturan perusahaan kalau kamu masih pengen kerja di sini ya. Ya udah, saya pergi dulu. Dan jangan lupa pesan saya. Baik pak, siap. Maaf atas keteledoran saya. Sekali lagi Clarissa dibuat terheran dengan ucapan atasannya itu. Namun ia tidak berani bercermin untuk memastikannya. Ia hanya mengoleskan sedikit lip krim di bibirnya dan meratakannya tanpa melihat cermin. Clarissa duduk sembari berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa akhir-akhir ini banyak kejadian aneh yang menimpanya? Sejak kejadian di malam hari 2 minggu yang lalu di rumahnya, tepat tengah malam saat ia terbangun setelah memimpikan seorang laki-laki asing, seketika Clarissa tertegun. Ia tahu kenapa ia merasa sangat familiar dengan laki-laki yang ia lihat di cerminnya. Laki-laki itu adalah lelaki yang sama persis dengan laki-laki yang berada di mimpinya 2 minggu lalu. Dia siapa? Clarissa hanya bertanya-tanya tanpa berani mencari tahu. Tiba-tiba ada angin berhembus di sebelah kanannya. Angin itu terasa hangat dan terasa seperti memeluknya dengan sangat nyaman. Clarissa seketika merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Ia merasa ada hal janggal yang menimpa dirinya. Entah mengapa sejak kejadian malam itu ada saja hal aneh yang menimpanya. Clarissa teringat malam hari saat ia mencuci muka, entah efek dari kelelahan atau apa. Tapi bayangan di cermin bukanlah wajahnya, namun terlihat seperti seorang wanita tua yang terlihat sangat marah. Atau kejadian saat ia lembur untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Ada suara gaduh dan gelagat Caca yang terlihat sangat gelisah. Atau bahkan kejadian yang baru beberapa hari ia alami saat baru saja pulang dari kantor. Ia merasa sangat kelelahan dan memutuskan untuk langsung tidur tanpa mencuci kaki atau bahkan sekedar ke dapur untuk minum. Baru saja ia menutup kelopak matanya, ia merasa tubuhnya tertindih sesuatu dan baru bisa tersadar saat Caca mengeong. Angin hangat itu seketika menghilang tak kemana. Beberapa detik setelahnya, ia mendengar sebuah bisikan berkata, "Kau akan baik-baik saja. Aku akan selalu di sisimu walau kau tidak dapat melihatku." Clarissa terperanjat. Ia mengambil ponsel dan memainkannya, berusaha agar tidak melamun. Akhir-akhir ini hari-hari terasa begitu berat untuknya. Ia menarik nafas panjang. Banyak sekali pertanyaan yang mengganggu di otaknya. Clarissa merasa kelelahan. Clarissa melihat seseorang melambai ke arahnya. Sosok itu tidak terlihat jelas karena berada jauh darinya. Ia memicikkan mata untuk melihat dengan jelas siapa orang yang melambai ke arahnya. Namun tiba-tiba pandangannya menjadi gelap dalam beberapa detik. Clarissa panik seketika. Sempat ia mengira bahwa dirinya buta. Ia tidak melihat apapun padahal matanya terbuka. Selang beberapa detik ia bernapas lega karena kembali dapat melihat sekeliling. Namun anehnya sosok yang melambai padanya dari kejauhan sudah tidak nampak lagi. Ia kembali mendapat sebuah bisikan aneh di telinganya. "Hati-hati, banyak yang jahat sama kamu." Bisikan itu selalu terdengar dari telinga kanannya. Suaranya lembut dan selalu terdengar suara seorang laki-laki. Terdengar begitu tulus ingin menjaganya.
Clarissa semakin curiga ada yang tidak beres. Ia meminta temannya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu bahwa temannya mengetahui tentang hal-hal mistis. Mungkin ia akan mendapatkan sebuah titik tenang mengenai apa yang sebenarnya selama ini ia alami. Kamu beneran pengen tahu? Ya gimana? Orang aneh banget gini, siapa coba yang gak penasaran? Mau dibuka mata batinnya? Clarissa berpikir sejenak. Jika ia membuka mata batinnya, ia akan tahu siapa sosok yang selama ini menjaganya. Namun jika dipikir-pikir lagi, kemampuan penglihatannya tidak mungkin hanya sebatas mengetahui sosok penjaganya, namun juga berbagai entitas lainnya tidak ia inginkan. Kira-kira bisa ditutup lagi nggak? Bisa kok, tenang aja. Abis dibuka bisa langsung ditutup? Kayaknya gak bisa deh. Ini aku buru-buru soalnya. Lagi pula nutup mata batin gak semudah buka mata batin. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang Clarissa mengangguk, menatap tanpa ragu-ragu. Walau ia tahu konsekuensinya jika mata batinnya ia buka. Yakin gak akan nyesel? Enggak. Clarissa membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Rasa lelahnya hilang begitu saja saat melihat kucing kesayangannya tertidur pulas. Ia mengukir senyum di bibirnya. Sejak mata batinnya dibuka, ia dapat melihat apapun yang tak kasat mata, terutama sosok laki-laki yang selama ini menjaganya. Namun ia harus berpura-pura tidak melihatnya agar tidak menarik perhatian sosok lain. Ia membuka mata batinnya sekedar ingin mengetahui sosok penjaganya. Ia tidak berniat untuk berinteraksi dengan siapapun itu yang tidak kasat mata. Clarissa sedikit curi-curi pandang pada sosok pemuda yang duduk di kursi depan meja riasnya. Mungkin selama ini sosok itu berada di sana, tapi Clarissa yang tidak melihatnya. Anehnya hanya ada laki-laki itu di sana, tidak ada makhluk lain seperti yang ada di bagian rumah yang lainnya. Laki-laki itu terlihat sangat bosan. Sesekali ia menjahili Caca yang sedang pulas tertidur. Sembari tertawa kecil, entah mengapa Clarissa tersenyum melihatnya. Ia bahkan lupa bahwa tidak ingin terlihat jika ia dapat melihat sosok tak kasat mata. Ternyata senyum Clarissa membuat sosok laki-laki itu sadar. Clarissa yang mengetahui akan hal itu, segera ia mengambil Caca dan mencoba tidur sambil memeluk Caca. Clarissa berusaha keras tidak ingin terlihat bahwa ia bisa melihat sosok itu. Bahkan ketika sosok itu melambai-lambaikan telapak tangan tepat di depan matanya, ia mencoba tetap tidak ingin terlihat bahwa ia bisa melihat sosok itu. Ia menutupi seluruh wajahnya menggunakan selimut. Di balik selimut, Clarissa memperhatikan apa yang laki-laki itu lakukan. Sejenak ia berpikir, berarti selama ini ia tidak hanya ditemani oleh Caca di kamarnya, namun ada entitas dari alam lain yang juga menghuni kamarnya. Laki-laki itu tinggi semampai, ciri-cirinya sama persis seperti yang ia lihat beberapa hari lalu di kantornya. Namun ia akui bahwa sosok laki-laki itu tampan, memiliki wajah khas orang Eropa. Laki-laki itu memandangi foto Clarissa yang sedang tersenyum. Clarissa masih mengintip dari balik selimutnya. Ia ingin tahu apa yang makhluk itu lakukan selama ia tidur. Sosok itu hanya duduk dan sesekali berjalan ke sana kemari. Juga terkadang keluar kamar Clarissa dalam beberapa saat. Entah apa yang dilakukannya di luar kamar. Tak berselang lama, Clarissa terlelap dalam tidurnya, mendekap Caca yang sedari tadi masih tidur pulas walau sering diganggu. Entah apa yang terjadi, Clarissa tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia dikejutkan dengan suara gaduh dari arah luar kamar. Dengan segenap keberaniannya ia miliki, ia membuka pintu perlahan. Sedikit terbuka, Clarissa mengintip keadaan di luar, dan tidak terjadi apa-apa. Clarissa hanya melihat sosok laki-laki yang selalu mengikutinya, seperti sedang berada di alam bawah sadar. Ruang TV-nya seketika berubah menjadi taman yang tempo hari ia mimpikan. Entah sejak kapan, tetapi tiba-tiba saja ruang TV-nya menghilang. Suasana di taman itu begitu sunyi, langitnya berwarna jingga.
sangat hening dan menenangkan. Caca berjalan dari sela pintu yang terbuka. Mata Clarissa mengikuti kemana Caca berjalan. Dari kejauhan ia melihat sosok laki-laki penjaganya menghampirinya dengan setelan pakaian pangeran khas kerajaan Inggris. Sontak ia terkejut dan matanya mengedar ke sekeliling tempat di mana sosok laki-laki itu tadi berdiri. Dan tidak ada siapapun. Laki-laki itu tepat berada 30 cm di depan Clarissa, mengulurkan tangannya seolah meminta Clarissa untuk mengikutinya. Tidak ada rasa curiga, Clarissa menerima uluran tangan itu. Mereka berjalan beriringan menuju satu tempat. Tempat ini penuh dengan bunga dan lampu-lampu yang indah. Suasananya terlihat ramai dengan suara-suara orang di sekelilingnya. Tapi mereka sama sekali tidak ngobrol atau bahkan bertegur sapa. Orang-orang di sekelilingnya hanya berjalan dengan wajah sedikit menunduk. Entah suara riuh dari mana, tetapi terdengar begitu ribut di sini. Sayup-sayup Clarissa mendengar alunan musik. Sosok itu mengajaknya berdansa, mengikuti alunan musik yang entah dari mana. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Clarissa meyakinkan dirinya untuk bertanya sesuatu yang sangat mengganjal di hatinya selama ini. Kamu siapa? Laki-laki itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan Clarissa. Kamu siapa? Kenapa selalu ngikutin aku dan kenapa ada kamu di mimpi aku? Pertanyaan itu seketika membuat suasana sore itu begitu senyap. Laki-laki itu terlihat terkejut dengan pertanyaan Clarissa. Tiba-tiba ia mendekap Clarissa. Kau bisa melihatku? Kenapa gak bisa? Aku Edmund, putra bangsawan Inggris yang meninggal di Indonesia. Aku dibunuh dan tidak bisa pergi ke alamku. Aku terjebak di sini. Seketika seluruh pemandangan taman sore itu berubah menjadi cahaya putih, sangat putih, hingga membuat Clarissa silau dan menutup matanya. Clarissa bingung, sedikit merasa aneh dengan apa yang baru saja ia alami. Namun apa yang baru saja ia alami tidak menutup kemungkinan hanyalah sebuah mimpi. Tubuhnya masih tertutup selimut yang hangat, bahkan Caca masih dalam dekapannya. Clarissa melirik jam tangan, terlihat pukul 5 tepat. Clarissa bangun dari tempat tidur dengan segenap nyawa yang tersisa. Tanpa membangunkan Caca yang masih terlelap, Clarissa membuka pintu kamarnya. Ia terkejut bukan main melihat pemandangan di depannya. Banyak sekali makhluk tak kasat mata. Seketika ia lupa dengan mata batinnya yang sudah dibuka. Tubuh Clarissa membeku, ia tidak bisa melakukan apapun. Tersadar ada yang memperhatikan, sosok nenek berambut panjang menjuntai dan berantakan menghampirinya. Kamu bisa lihat kami? Tanya sosok nenek tua itu sembari tersenyum menyeringai. Suara tawanya amat melengking, hal itu membuat seluruh entitas tak kasat mata di rumah Clarissa menghampirinya. Tak terlalu banyak, namun keberadaannya dengan tampilannya tidak wajar mengganggu Clarissa. Dadanya sesak dan jantungnya berdegup sangat kencang, mendapati pemandangan yang sama sekali tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba ada sebuah tangan menonjok wajah nenek tua di depannya. Tangan itu terlihat putih bersih, membuatnya teringat sosok Edmund, dan benar saja, saat ia menoleh ada sosok Edmund di sana. Setelah nenek tua itu ditonjok oleh Edmund, semua entitas yang tadi mendatanginya berjalan menjauh. Tanpa sengaja, Clarissa menatap Edmund. Saat Edmund berbalik menatapnya, ia terlihat salah tingkah dan mencoba sebisa mungkin tidak terlihat jika ia bisa melihat Edmund. Kau bisa melihatku? Clarissa bergeming, ia tetap pura-pura tidak melihat apapun. Clarissa keluar dari kamarnya, mencoba terlihat biasa saja seolah tidak ada yang terjadi. Edmund menunggu di depan rumah. Ia sedang bernyanyi entah lagu apa, tapi terdengar begitu lembut dan merdu, ditambah dengan iringan kicauan burung sore hari. Clarissa baru saja pulang dari kantor. Pemandangan di depan rumahnya membuat rasa lelahnya sedikit berkurang.
Dan tanpa sadar senyum manis terukir di bibir Clarissa. Caca sudah menyambutnya di depan pintu, mengeong meminta makan. Clarissa berjongkok mengambil Caca kemudian menggendongnya. Caca lapar, pengen mam. Ya udah ayo mam, sekalian aku juga mau makan. Clarissa meletakkan tasnya di kamar lalu berjalan ke dapur. Ia belum terlalu terbiasa dengan berbagai makhluk yang ada di rumahnya. Ia ingin segera menutup mata batinnya. Namun temannya sedang berada di luar kota. Clarissa agak merinding mendapati kuntilanak duduk di atas lemari penyimpanannya dengan kaki yang bergelantungan. Atau sosok botak berwarna merah dengan kuku runcing yang berdiri di pojok dapur dekat kulkasnya. Terkadang Clarissa menonton televisi dengan didampingi oleh beberapa makhluk tak kasat mata. Tak terkecuali Edmund, bahkan pemandangan Caca bermain dengan bocah kecil keturunan Belanda pun kerap ia temui di berbagai penjuru rumah. Clarissa mengambilkan makanan untuk Caca. Sayangnya makanan Caca berada di lemari tempat si kuntilanak duduk. Mau bagaimanapun ia harus mendekat dan berpura-pura tidak melihat untuk bisa mengambil makanan Caca. Terkadang Clarissa dikejutkan dengan siluet putih yang bergerak dengan cepat melewatinya. Reaksi terkejutnya membuat sebagian penghuni rumah tak kasat mata mendekati Caca. Clarissa mengambil makan malam lalu pergi ke kamar untuk makan sembari menonton drakor. Tentu saja Clarissa tidak sendirian di kamarnya. Selain Caca, Edmund selalu berada di sisinya. Mungkin terkadang Edmund merasa bosan dan pergi sejenak dari sisi Caca. Clarissa melirik ke arah Edmund. Terlihat wajah Edmund begitu menikmati drakor yang sedang ia tonton. Enak ya zaman sekarang. Semua orang damai. Semua orang bisa punya pasangan yang mereka mau. Entah mengapa tetapi perkataan Edmund itu membuat perasaan Clarissa sedikit teriris. Walaupun sebenarnya dia belum pernah merasakan yang namanya pacaran. Ucapan Edmund terasa begitu tulus dari dalam hati. Edmund bahkan tidak memalingkan pandangannya kemanapun. Ia sangat menikmati drakor itu. Clarissa hanya terdiam tanpa berkomentar. Ia hanya menonton sembari sesekali menyuapkan nasi ke mulutnya. Sesekali Caca mengeong ingin dimanja dan meminta tidur di bangkuan Caca. Sebentar, ucapnya tanpa sadar pada Edmund sekedar untuk meletakkan laptopnya di kasur. Kau benar bisa melihatku? Clarissa yang tersadar akan kesalahannya mengucapkan hal itu buru-buru menyangkal. Sebentar ya Cak. Edmund terlihat cemberut. Sebaliknya Clarissa bernapas lega. Untunglah ia tidak kehabisan akal jika ia mengaku bisa melihat mereka yang tak terlihat. Entah apa yang akan terjadi. Terkadang ia dikejutkan dengan sosok random dari entitas tak kasat mata itu, menembus pintu atau bahkan tembok untuk masuk ke kamarnya. Namun entah mengapa saat mereka melihat Edmund, mereka mengurungkan niat untuk masuk ke kamar Clarissa. Rasa penasaran Clarissa semakin memuncak. Apakah ia harus mengaku pada Edmund dan bertanya seluruh hal ganjal yang mengganggunya? Sedikit berpikir mungkin itu ide bodoh, dan kebodohan yang lain membuatnya berpikir bahwa mata batinnya akan tertutup dengan sendirinya. Clarissa berdiri di depan kamar mandi memegang handuk. Inilah ritual setiap Clarissa ingin mandi. Ia merinding mengetahui ada yang bermain air di dalam bak mandi. Mungkin itu yang membuat suara gaduh di kamar mandi. Suara gemericik air dan sesekali suara telapak kaki yang mengikutinya di belakang. Walaupun makhluk itu menghilang saat Clarissa masuk kamar mandi, tetapi itu tidak cukup membuatnya merasa aman. Pikiran randomnya mengarahkannya untuk berpikir apakah makhluk itu mengintipnya saat mandi. Ia masih berdiri tegak di depan kamar mandi. Banyak makhluk berkeliaran di depannya, namun ia sudah lebih terbiasa dari sebelumnya. Bahkan terkadang ia harus menahan rasa takutnya ketika melihat pocong. Kini di depannya berdiri sosok pocong. Wajahnya tidak gosong, melainkan berwarna merah darah.
Bagian wajahnya hanya tinggal tulang belulang. Matanya hitam legam, atau bisa dikatakan matanya menghilang. Dan kain kafannya sudah terlihat kotor penuh tanah. Mungkin pocong itu ingin menguji Clarissa. Tampak Clarissa menahan tangis dan tubuhnya membeku. Melihat pemandangan itu, Edmund mengambil alih. Ia mendorong pocong itu sampai menembus tembok. Seketika tubuh Clarissa lemas. Ia duduk sambil menangis. Caca mengusap-usapkan kepalanya ke kaki Clarissa, mencoba menghibur Clarissa yang sedang menangis. Caca mengusap-usapkan kepalanya ke kaki Clarissa, mencoba menghibur Clarissa yang sedang menangis. Makasih Caca. Clarissa mengusap air matanya, berdiri sembari menggendong Caca untuk ke kamar. Ia mengurungkan niatnya untuk mandi, lagi pula ini sudah malam. Clarissa duduk sembari menangis terseduh-seduh, memeluk Caca, menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Terkecuali wajahnya, ia duduk di ranjang bersandar pada tembok kamarnya. Edmund duduk tepat di samping Clarissa. Ia ingin menghibur, tapi apalah daya Clarissa tidak dapat melihat keberadaannya. Aku bisa lihat kamu kok, ucap Clarissa di tengah isak tangisnya. Apa itu benar? Tanya Edmund dengan penuh rasa gembira bercampur haru. Ia menatap Clarissa dengan seksama. Clarissa hanya melirik Edmund sekilas, lalu menenggelamkan wajahnya di lutut. Kenapa sih kamu siapa? Kenapa harus aku? Aku gak mau lihat kalian. Ucapan Clarissa itu membuat Edmund berkecil hati. Edmund berpikir, mungkin ada baiknya dia membiarkan Clarissa untuk sendiri terlebih dahulu. Clarissa mengintip, tidak didapatinya Edmund di sana. Ia beranjak untuk mematikan lampu kamarnya lalu kembali meringkuk di ranjang. Clarissa mengambil foto keluarganya, lalu mendekap foto itu dengan perasaan sedih tak karuan. Ia hanya seorang diri di rumah ini. Semua yang ada di sini tidak ada yang nyata kecuali dirinya dan Caca. Clarissa tertidur sembari menangis dan memeluk foto keluarganya. Caca ia biarkan tertidur di ranjangnya sendiri di sebuah keranjang kecil. Clarissa sedang ingin sendiri. Edmund mendekati Clarissa yang tengah terlelap, membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang. Andai aku masih hidup. Clarissa merasa tidurnya terusik oleh belayan tangan Edmund. Ia berpindah posisi tidur, namun masih dalam keadaan terlelap. Edmund mengambil alih spesies ranjang yang kosong. Ia merebahkan tubuhnya di sana, memandang lurus di langit-langit kamar Clarissa. Seakan ada sebuah kanvas di langit-langit, Edmund menggerakkan jari telunjuknya seolah sedang melukis. Aku menyukaimu, sungguh-sungguh menyukaimu. Tetapi kita sudah berbeda alam. Clarissa cantik. Jangan sedih ya, walau kita berbeda. Tapi aku berjanji aku akan selalu menjagamu. Clarissa yang tertidur membelakangi Edmund menjatuhkan air mata untuk yang kesekian kalinya. Ia tidak benar-benar tertidur sekarang. Edmund meninggalkan Clarissa yang sedang tertidur. Ia takut akan membangunkan Clarissa dari tidurnya. Mengetahui Edmund yang pergi, Clarissa membuka matanya. Ia mengambil lalu mendekap Caca yang tertidur pulas. Hanya Caca saja yang ia miliki saat ini. Kapan ini berakhir? Aku kira gak bakal kayak gini. Kenapa jadi kayak gini? Maaf ya, Ca. Caca sedang bermain lari-larian bersama seorang bocah keturunan Belanda. Anak perempuan itu berwajah manis, rambutnya panjang, ikal gantung berwarna blonde, kulitnya putih bersih seperti Edmund. Berhubung besok adalah weekend, Clarissa memanfaatkan malam ini untuk menonton film horor. Berbalut selimut dengan ditemani berbagai macam camilan dan lampu yang dimatikan. Tentunya Clarissa tidak menonton filmnya sendirian. Banyak dari entitas tak kasat mata itu ikut menonton. Terkadang Clarissa merasa risih dengan keberadaan mereka. Namun apa boleh buat? Di sampingnya ada Edmund yang sedang fokus menonton film. Clarissa sedikit melirik Edmund yang duduk tepat di sebelah kanannya.
Perlahan Clarissa menyandarkan kepalanya ke bahu kiri Edmund. Ia tidak berekspektasi bahwa Edmund dapat disentuh dan tidak menembus. Edmund yang sedang fokus menonton tak terlalu menyadari bahwa Clarissa bersandar kepadanya. Bahkan tanpa sadar, Edmund mengelus kepala Clarissa. Mereka berdua tampak menikmati filmnya. Setiap ada adegannya membuat jantung Clarissa maraton. Clarissa selalu menenggelamkan wajahnya di dada Edmund sembari berteriak, atau terkadang menutup wajahnya menggunakan selimut. Entah apa yang Clarissa rasakan, ia menonton film horor bersama dengan entitas tak kasat mata yang sebenarnya. Ia berteriak tanpa sadar. Ia memeluk Edmund yang juga disambut baik dengan pelukan balik dari Edmund. "Tenang aja, ada aku." Clarissa mendongak menatap wajah Edmund yang juga sedang menatapnya sembari tersenyum hangat. Pelukan Edmund begitu terasa hangat dan nyaman, seperti pelukan ayahnya dulu saat masih hidup. Edmund terasa begitu nyata, tidak terlihat seperti arwah gentayangan. Clarissa melepaskan pelukannya. Mereka saling berhadapan. Keempat mata dari keduanya saling bertemu. Kok kamu baik banget sama aku? Aku menyukaimu. Tapi kita berbeda. Aku tahu, setidaknya kita dapat bersama walau tidak dapat saling memiliki. Clarissa memalingkan wajahnya kembali menatap layar televisi. Ia duduk meringkuk menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut kecuali bagian wajah. Edmund hanya bersandar di sandaran kursi sembari terus melihat film. Keren sekali, hantu-hantu di Indonesia ada banyak sekali. Kamu pasti punya cerita di balik kenapa kamu ada di sini kan? Edmund memusatkan perhatiannya kepada Clarissa. Televisi dibiarkan menyala, sedangkan keduanya saling beradu tatap. Ada? Boleh diceritain? Boleh. Dulu saat aku mengikuti ayahku berlayar ke Indonesia, aku jatuh cinta pada seorang perempuan pribumi. Dia cantik sekali, seperti kamu. Kami saling jatuh cinta. Ada sedikit jeda yang Edmund berikan untuk mengingat seluruh kejadian di masa lalunya. Terus kalian menikah? Tidak. Kami tidak direstui untuk memiliki hubungan. Kami selalu dipaksa untuk berpisah. Terus gimana ceritanya kamu dibunuh? Kami tidak mematuhi perintah. Kami ingin menikah diam-diam sampai perempuan yang aku cintai diculik oleh keluargaku. Kami dipisahkan sementara aku hidup sebagai putra raja. Dia dijadikan sebagai pelayan, dan pada satu hari kami memutuskan untuk mengikat satu sama lain namun belum menikah. Tapi sebelum hal itu sempat terjadi, sayangnya ia disiksa dan dijatuhi hukuman penggal oleh ayahku. Karena hal itu, keluarga dari perempuan yang aku cintai tidak terima dengan kematian putri mereka, sehingga mereka merencanakan pembunuhanku. Dan itu terjadi di hutan yang sekarang menjadi rumahmu ini. Siapa nama perempuan yang kamu cintai? Rosita. Emang aku mirip banget sama dia? Edmund hanya mengangguk. Kamu di sini sejak tragedi itu? Aku selalu di sini, bahkan aku melihat pertumbuhanmu sejak bayi hingga sekarang. Kamu mirip sekali dengannya. Edmund tersenyum membayangkan dapat bersama dengan perempuan yang dicintainya. Andai kita dapat bersama. Kamu masih cinta sama dia? Selalu. Lalu kenapa kamu berpaling? Karena aku mendapatkan semua tentang dirinya padamu. Clarissa kembali duduk di posisi awal. Ia hanya terdiam mencerna seluruh kalimat percakapannya bersama Edmund. Ia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi dalam hidupnya. Apa kau tidak menyukaiku? Entahlah. Cuma aku agak terusik dengan persamaan itu. Clarissa kembali menyandarkan kepalanya pada bahu Edmund. Edmund merangkul Clarissa dan dengan lembut mengelus rambut Clarissa. Entah apa ini, tetapi Clarissa merasa nyaman berada dalam dekapan Edmund. Tak berselang lama, film horor itu sudah selesai dan diganti dengan acara komedi.
Keduanya tertawa ria bersama, terkadang saling berbagi kisah lucu dan menertawakannya bersama. Hingga tak terasa malam mulai larut, Clarissa tertidur di pangkuan Edmund dan Caca berada dalam pelukannya. Edmund tersenyum memandang wajah damai Clarissa yang hangat. Aku berjanji akan selalu menjagamu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Clarissa terperanjat bangun dari tidurnya, sedikit linglung mengumpulkan seluruh tenaga dan nyawanya. Ia tidak ingat mengapa ia bisa tertidur di sofa depan televisi. Ia juga tidak mendapati ada Edmund di sini, hanya Caca yang sedang bermain bola sendirian. Clarissa melihat jam, ia terkejut melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ia buru-buru untuk mandi, tidak mengingat hari apa sekarang. Clarissa hampir terlambat pergi ke kantor, hanya tersisa 10 menit ketika ia mendapati Edmund memasuki kamarnya dan berdiri terdiam. Clarissa memperhatikan Edmund dari pantulan cermin, terlihat wajah Edmund yang kebingungan. Kenapa? Apa hari ini tidak jadi libur? Kau kata hari ini hari Minggu. Hah? Refleks Clarissa melihat kalender dan benar saja hari ini weekend. Dan sekarang ia menjatuhkan tubuhnya, terlentang di kasur dan bernapas lega. Clarissa melirik Edmund yang tengah berdiri mematung di depan tembok. Terus sekarang apa? Edmund berjalan menghampiri Clarissa yang sedang berbaring. Ia duduk di samping Clarissa, memandang Clarissa dengan tatapan tak biasa. Kenapa? Tidak ada. Hanya saja apakah kau bosan denganku? Aku tadinya cuma kepo sama kamu. Udah itu aja. Kemudian ia bangkit dan duduk di atas kasurnya dengan antusias, ingin menanyakan sesuatu yang selama ini belum sempat ia tanyakan. Oh iya, selama ini kamu ya yang jagain aku dari makhluk-makhluk itu. Setidaknya kau aman di sampingku. Clarissa tersenyum, mereka saling menatap. Tangan kanan Edmund mencoba menggapai sesuatu di rambut Clarissa. Sedangkan Clarissa hanya terdiam, pupil matanya mengikuti gerakan tangan Edmund untuk mencapai helai rambutnya. Ada kotoran di rambutmu? Ucap Edmund dengan begitu santai, alangkah sebaiknya dia tahu jantung Clarissa sangat tidak aman. Walaupun Edmund tidak lagi dalam wujud manusia, namun kehadirannya seakan membuat Clarissa memiliki seseorang untuk ia genggam. Clarissa yang salah tingkah langsung memalingkan pandangan ke arah lain. Temenin aku masak yuk. Clarissa menarik tangan Edmund layaknya setan pada umumnya. Tangan Edmund terasa dingin namun tidak terlalu dingin. Clarissa mengambil beberapa bahan makanan di kulkas dan rak dapurnya, mengabaikan beberapa makhluk tak kasat mata di sana. Mau masak apa? Aku lagi pengen masak nasi goreng aja yang simple. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sini bantuin aku. Apa ini? Udah sih, pakai aja. Clarissa menarik tangan Edmund, memakaikan Edmund selemek miliknya. Clarissa mulai memotong-motong bahan makanan, sedangkan Edmund sedang mencuci bumbu dan bahan masakan yang perlu untuk dicuci. Seketika terbesit dalam pikiran Clarissa bagaimana kejadian ini dapat terjadi. Namun entahlah, ini di luar akal pikirannya. Mereka memasak dengan begitu lihai bak chef profesional, walau terkadang Edmund tampak bertingkah konyol. Namun hal itu mengundang gelak tawa Clarissa yang juga disambut gelak tawa Edmund yang menertawakan kekonyolannya sendiri. Mereka memasak dengan diiringi musik dan sesekali bernyanyi bersama. Bahkan jika ada lirik yang pas, mereka berdansa berdua seakan-akan mereka adalah pasangan suami istri yang amat harmonis. Alangkah naifnya jika berpikir demikian, sedangkan tidak mungkin dapat terjadi. Aku sedang menunggu perempuan yang aku cintai. Di mana dia? Apakah dia sedang berada di sungai seperti biasa? Tetapi sepertinya tidak mungkin. Kami sudah membuat janji, namun kenapa dia tiba-tiba menghilang? Sudah 2 jam aku menunggu di sini.
Aku ingin melamarnya hari ini. Aku sangat tidak sabar dengan ini. Sudah aku persiapkan tempat ini dengan begitu indah. Banyak sekali bunga-bunga di sini dan banyak orang-orang yang aku minta untuk menghadiri acara ini. Semoga dia menyukai ini. Teman, sudah jam berapa ini? Ini sudah jam 5 sore, Pangeran. Apakah wanitamu benar akan datang? Dia adalah Ronald, sahabatku dari Inggris yang sengaja aku ajak ke sini. Aku harap seperti itu, Ronald. Apakah ini akan aman, Pangeran? Bagaimana jika keluargamu mengetahuinya? Aku harap tidak. Sudah lelah aku menunggu. Di mana dia? Harusnya aku menjemputnya, tetapi bagaimana jika aku tertangkap basah ketika menemuinya? Apakah aku harus menjemputnya? Temanku terlihat khawatir, tetapi tidak sekhawatir diriku. Tiba-tiba ada seorang prajurit berlari ke arahku sambil terengah-engah mengatur napasnya. Ada apa gerangan dengan dirinya? Apakah dia dikejar oleh sesuatu? Ada apa, wahai prajurit? Dia menunjuk ke arah belakangnya menggunakan ibu jari. Sambil terengah ia mencoba memberitahukan sesuatu. Tuan, tadi saya melihat Rosita. Aku terkejut mendengarnya. Aku membulatkan mata dan memotong pembicaraannya. Rosita? Ada apa gerangan, wahai prajurit? Ia diadili di depan seluruh warga Inggris maupun pribumi. Raja mengetahui rencana kalian untuk menikah. Dan sebelum hal itu terjadi, Raja menjatuhkan hukuman penggal untuknya. Lalu bagaimana sekarang? Aku tidak tahu pasti. Karena saat aku mendengar kabar itu, aku segera berlari ke sini. Clarissa tertidur dengan tenang. Ia seperti ingin terbangun, namun tidak bisa. Tubuhnya tidak dapat tenang dan wajahnya tampak gelisah. Banyak sekali keringat dingin yang bercucuran. Namun secara tiba-tiba Clarissa dapat membuka matanya. Nafasnya tersengal-sengal, seperti baru saja mimpi buruk. Ia mencoba melihat sekeliling dan mendapati Edmund yang terlelap di sofa kamarnya. Clarissa membangunkan tubuhnya, lalu duduk di ranjang dengan kaki yang masih terbujur lurus. Ia menyeka keringatnya, yang ternyata membanjiri bantal yang ia kenakan. Rambutnya basah akibat keringat itu. Aku mimpi apa? Ia bertanya pada diri sendiri saat melirik jam didapatinya masih tengah malam. Tak tahu akan berbuat apa, ia kembali mencoba untuk tertidur kembali. Ia membaringkan kembali tubuhnya, menatap langit-langit dan mencoba memejamkan mata untuk kembali tertidur. Clarissa berada di tengah-tengah kerumunan orang yang memakai pakaian aneh. Khas pakaian zaman dulu, ia berada di antara mereka. Namun tidak tahu apa yang terjadi, bahkan bajunya yang paling berbeda. Ia menggunakan piyama tidurnya. Semua orang tampak histeris dan ada beberapa orang tampak memberontak, sedangkan ia hanya terdiam mengamati sekeliling. Ada beberapa orang dengan wajah asing dan pakaian yang amat berbeda dengan pakaian orang Indonesia. Seakan mereka adalah orang-orang asing dan bukan orang Indonesia. Beberapa menit kemudian tampak seorang gadis digiring oleh dua orang laki-laki yang memiliki postur tubuh tinggi besar dan berwajah menyeramkan. Gadis itu tampak sedang menangis, namun seperti tak berdaya untuk pergi. Clarissa mengamati dengan seksama wajah-wajah orang-orang di sini, terutama wajah gadis yang dibawa oleh dua orang lelaki itu. Wajahnya begitu cantik dengan rambut yang dikepang satu terselampir di bahu kanannya. Kulitnya tampak putih bersih seperti kulit yang selalu perawatan di salon. Ia menggunakan kemben, pakaian khas wanita Indonesia zaman dulu. Tapi jika dilihat dengan lebih teliti, wajah dari wanita itu sangat mirip sekali dengan wajah Clarissa, hingga membuat Clarissa kebingungan dan berkali-kali mengucek matanya. Kedua tangan gadis itu diikat ke belakang. Kakinya terlihat berwarna merah, seperti merah darah. Bahkan betisnya terdapat banyak luka gores yang masih terlihat baru. Juga dari wajah cantiknya terlihat beberapa luka lebam yang hampir memudar.
Gadis itu dipaksa menekuk lututnya, lalu dipakaikan penutup mata berupa kain berwarna hitam. Suara histeris orang-orang semakin kencang, terutama orang-orang yang memakai baju khas orang Indonesia zaman dahulu. Bahkan ada beberapa orang yang pingsan namun dibiarkan begitu saja. Banyak sekali penjaga yang mencoba menahan orang-orang agar tidak mengganggu gadis itu. Dari sekian banyak orang yang menjerit dan memberontak, hanya Clarissa yang tidak bisa mengeluarkan suara atau menggerakkan tubuhnya sekuat apapun ia berusaha. Ekor mata kirinya menangkap kilauan cahaya yang terpantul dari sebuah benda. Clarissa terkejut mendapati benda yang memantulkan cahaya itu ternyata adalah sebuah pedang yang sangat tajam. Ia hanya membeku menyaksikan pedang itu diayunkan dengan begitu lihai oleh seorang laki-laki dengan wajah yang ditutupi kain hitam dan hanya terlihat matanya saja. Orang seperti itu bisa disebut sebagai jakal. Tanpa ada suara menggelegar ataupun suara apapun, hanya terdengar suara kibasan pedang tajam itu. Dengan satu tebasan menyakitkan, berhasil menjatuhkan kepala gadis itu.